may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat Islam, ihsan, serta iman dan juga kesehatan, sehingga kita ibu-ibu semua dapat berkumpul di pengajian yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang ke sini pasti ibu-ibu masak dulu, betul ya? Ada yang nyuci dulu, ya. Ada kayak mama saya, ada mandiin anaknya dulu, ya. Ya, itu semua alhamdulillah kita masih memberi semangat untuk datang ke dalam pengajian Majelis ini. Salam serta salam, tak lupa juga marilah kita doakan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ina Nabina Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan kita, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang seperti saat ini, dan juga semoga di yaumil akhir nanti kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga beliau merupakan teladan terbaik dalam mendidik keluarga dengan penuh kasih sayang. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, yang saya hormati pertama Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Sukina dan Ibu Muhammad Atika, dan juga guru kita Ibu Sukarna dan Ibu Romina, dan juga ibu-ibu yang terima kasih telah hadir dan mendengarkan pembelajaran kita dari Universitas Pelita Bangsa. Kita kebetulan jurusan bimbingan konseling pendidikan Islam. Ranah kita ini kayak guru BK lah, ya. Jadi setiap ada masalah tentang anak, nah itu urusan kita. Iya, iya, anak-anak ngadu itu urusan kita semua. Iya. Ibu menjadi seorang ibu itu tidak ada berhentinya ya, nggak ada jam berhentinya, terus nggak ada liburnya. Enggak ya, nggak ada pensiunnya juga. Kadang kalau pagi kita jadi koki yang masakin anak, betul kan? Subuh-subuh sudah bangun untuk masakin anak dan mungkin suaminya ibu. Nah kalau siang kita menjadi seorang guru, ya kan, yang ngajar anak belajar baca di rumah, ya kan, yang masih kecil, ya kan. Nah sorenya kita jadi seorang perawat tuh, yang mandiin anak, ya kan. Mandiin anak. Terus kalau malam kita juga jadi satpam yang jagain anak sebelum tidur. Pokoknya anak sebelum tidur baru kita yang tidur, ya. Nah, seringkali ini kita sering lupa ya ibu-ibu, kita nanyain anak udah makan atau belum, udah mandi atau belum. Tapi kita lupa bagaimana kita menanyakan anak ini udah bahagia atau belum, udah senang atau belum. Nah, ini yang seringkali lupa ya ibu. Bahkan saya pun mungkin ya merasa mungkin orang tua saya juga sama, ibu saya kan hanya cuma mandi makan, ya kan. Tapi kita lupa bagaimana cara menanyakan anak ini udah bahagia, sedih atau senang. Nah itu juga penting ya. Kesehatan ini penting ya ibu, gak cuma soal tentang badan anak doang yang kita perlu pikirin, tapi hatinya ini juga perlu kita pikirin, ya kan. Karena anak yang anak yang sering didengarin orang tuanya, sering yang dipahami hatinya, itu biasanya anak-anaknya tumbuh menjadi lebih percaya diri dan sering lebih bahagia ketika dia dewasanya. Oleh karena itu kami akan pelajaran bersama-sama tentang bagaimana menjadi ibu yang hadir untuk kesehatan mental anak, ya. Dan semoga
setelah pulang dari sini kita menjadi ibu yang hadir buat anak kita, yang dengerin gitu kan, dan terus belajar untuk menemani anak-anak kita. Karena sesungguhnya pelukan ibu itu adalah rumah pertama, dan ibu adalah kekuatan yang gak pernah putus buat anak kita. Baiklah, langsung saja ibu-ibu, sebelum materi yang pertama ini adalah sebelum kita memasuki apa itu kesehatan mental, kita perlu memahami remaja anak zaman sekarang. Karena apa? Remaja zaman dulu sama zaman sekarang ini beda banget. Kalau saya dulu kalau kecil pulang sekolah langsung main, nggak tidur dulu. Oh, beda nih sama anak zaman sekarang, pulang sekolah udah langsung pegang HP 24 jam. Habis pulang sekolah pegang HP, sore pegang HP, malam juga HP, ya kan. Pokoknya HP terus yang dipantengin. Beda sama yang kita dulu kan. Kalau kita dulu pulang sekolah main, sorenya ngaji, betul doang. Malamnya udah harus pulang, nggak boleh ngantur. Masa remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Artinya dari umur 9 atau 11 sampai kita menjadi remaja itu sekitar masuk SMP umur 16, 17 sampai ke atas. Nah, pada masa ini biasanya terjadi banyak perubahan ya, baik dari fisiknya, ya kan, yang makin tinggi, terus semakin ganteng. Nah, terus juga emosinya. Kadang tiba-tiba kalau ditanya marah, nah, itu tuh emosinya sering berubah. Nah, itu udah masuk masa menuju dewasa. Nah, terus gak cuma fisik dan emosi, cuma cara berpikirnya juga beda. Itu biasanya lebih terjawab sih biasanya. Nah, itu udah masuk masa remaja. Nah, kalau zaman sekarang itu dia 24 jam selalu pantengin HP. Dia tuh kadang kalau ngeliat di sosmed ya ibu, ada yang cantik, terus ada yang pinter, ya kan, terus ada yang ganteng. Nah, itu dia biasanya mulai merasa membandingkan dirinya kepada ya apa yang dia lihat, ya kan. Terus di kehidupan lain tuh dia merasa wah apa yang dia lihat itu kehidupannya enak banget, kok kayak gini aja ya. Nah, itu biasanya dia sudah masa remaja, terus zaman sekarang tuh kayak gitu tuh anaknya. Nah, Islam mengajarkan kita gak boleh membandingkan diri kita kepada orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32, ya, wala tatamannu ma faddalallahu bi ba'dukum 'ala ba'd lirijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Al-Quran surah An-Nisa ayat 32. Ya, Allah mengajarkan kepada kita setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada yang pintar, terus ada yang pintarnya berolahraga, ada yang fisiknya bagus, ya kan. Itu semua adalah karunia Allah SWT. Kita sebagai orang tua cuma perlu membantu mensyukuri apa yang telah dikasih oleh Allah SWT. Setelah tadi kita memahami anak zaman sekarang, kita lanjut ke apa itu kesehatan mental. Bagi orang awam yang mungkin seperti ibu yang belum tahu, kesehatan mental itu mungkin dianggapnya sebagai orang dalam gangguan jiwa, dalam tanda kutip seperti itu ya. Iya. Nah, yang ibu sering lihat di jalan-jalan ya, mungkin kesehatan mentalnya seperti itu, orang dalam gangguan jiwa. Tapi kesehatan mental itu sebenarnya kondisi ketika seseorang mampu mengelola emosinya. Ya, misalnya kayak ada suatu masalah yang pada temannya, dia mampu menahan emosinya dengan sabar, ya kan. Dan juga mampu menghadapi tekanan hidup, misal di sekolah, ataupun misal di tempat kerja, ataupun misal di lingkungan tetangganya. Dan juga berpikir secara positif, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, serta mampu menjalani kehidupan yang dengan seimbang. Misalnya nih, ketika anak mengalami demam, kita tahu lah, ya kan, segera menyadarinya. Kita memegang dahinya, biasanya kan memegang apa sih ini, dahi ya.
dia langsung ngecek kan, dan iya tidak ada kan, langsung terus kadang pegang keteknya angkat apa enggak kan gitu. Nah kita ini langsung buru-buru bawa ke dokter ya kan. Nah terus juga apa ya, anak itu seperti tanaman ya kan, kita memberi kita menyirami tanaman itu dengan air dan kasih pupuk ya kan, terus dengan sinar matahari. Begitu juga dengan anak-anak kita ya kan, kita memberi pakaian, memberikan pendidikan memang penting, tapi kita juga harus memperhatikan hati dan perasaannya, juga perlu dirawat dengan kasih sayang orang tua. Pertanyaannya bagaimana yang sakit itu adalah hatinya ya kan. Kalau yang sakit hatinya itu nggak dilihat secara kasat mata, kita nggak bisa menyadari kalau dia ini sedang nggak baik-baik saja ya kan. Maka dari itu kita perlu bertanya ya kan kepada anak kita, nah bagaimana hari ini ya kan, apakah ada masalah di lingkungan, apakah ada dia berantem sama teman ya kan, itu kan sering terjadi tuh ya kan. Nah itu yang perlu kita bertanya. Kalau kita setelah menanyakan misalnya dia ada masalah, kita nggak boleh langsung buru-buru ngomelinnya juga ya kan, kita harus mendengarkannya secara lemah dan lembut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan Allah menjadi tentram. Kita memberikan sabaran ya kan, supaya kita anak kita ini mengingat Allah gitu ya Bu. Ya ibu-ibu, peran orang tua itu penting ya. Sebagai ibu kita perlu menjadi tempat yang aman bagi anak-anak kita, tempat mereka bisa bercerita, tempat mereka bisa menangis ya kan, tempat mereka pulang. Karena sering kali, nah ya ini yang dibutuhkan anak itu bukanlah solusi dari permasalahan anak tersebut ya Bu, melainkan kehadiran kita sebagai orang tua, mau mendengarkan si anak tersebut, mau memahami si anak tersebut ya kan. Kita nggak bisa langsung ngasih solusi dengan pertama kayak marah-marah, kita nggak bisa itu. Nah ya oleh karena itu ya, tugas menjaga kesehatan mental itu bukan hanya tugas psikolog ataupun guru BK yang ada di sekolah, tetapi kita juga punya peran penting ya kan, dimulai dari kehadiran seorang ibu di pagi hari sampai di malam hari. Nah apa sih tanda-tanda kalau anak-anak ini sedang gak baik aja, yang sedang tidak baik saja? Pertama, anak-anak biasanya menjadi pendiam. Ini ibu-ibu kalau misalnya lihat anaknya pulang sekolah diem, nah itu bisa jadi mungkin langsung ditanya sekolahnya bagaimana, pelajarannya susah atau enggak ya kan. Misalnya dia pendiam, kita mungkin harus memberikan semangat dia dulu ya kan, supaya dia ini mau bercerita ya kan kepada kita ya kan. Nggak bisa kita langsung menanya, kenapa lu dong dijalanin orang, nggak bisa kita itu. Kita perlu memberikan pertama memberikan peluang dia supaya dia kembali semangat. Terus baru ketika dia sudah mau bercerita, baru kita ngedengerin. Nah terus yang kedua ini, dia biasanya cepat tersinggung atau marah kalau ditanya. Ini juga bisa menjadi dia betul. Bisa jadi ya kalau dia lagi marah, dia lagi kecewa, atau dia lagi kesel sama teman, atau dia digalakin orang. Itu bisa jadi tanda dia itu sebenarnya nggak baik-baik aja dan perlu perhatian kita sebagai orang tua. Nah selanjutnya yang ketiga itu adalah mengurung diri. Bisa di kamar langsung ya kan, pulang sekolah langsung tutup pintu, jebret ya, kadang suka kayak gitu kan. Terus kehilangan semangat, ini tanda-tanda yang keempat. Biasanya dia udah gak mulai ceria kayak biasanya, habisnya dia terus dia kayak malas, tiba-tiba malas gitu. Kayak misal dia biasanya jam 1 tidur, ataupun dia jam 1 keluar main, tiba-tiba di rumah dia tinggal mau ketemu temannya ya kan, tiba-tiba gak mau diajakin ngaji. Nah itu biasanya dia mulai mengalami tanda-tanda gak baik-baik aja, dan kita perlu membantunya. Kalau kita udah melihat
semua tanda-tanda itu kita nggak bisa langsung tiba-tiba ngomongin anak gitu mana. Kita perlu dengerin cerita dia tanpa kita menyanggah atau memotong omongan dia. Iya, dengerin dia pokoknya. Sampai dia kelar ya, sampai bisa dia sampai nangis-nangis. Nah, baru kita ajak dia ngobrol cerita ada apa, ya kan, ada bisa kita bantu, ya atau enggak, ya kan. Biasanya perlu ketenangan, bahkan kalau semisal butuh pelukan mungkin bisa dipeluk. Nah, biasanya orang tua ataupun anak yang lebih sering berinteraksi dengan orang tua itu biasanya jadi lebih baik, nggak kasar, nggak ngelawan orang tua. Maka kita kayak perlu pendekatan yang lebih sering kayak sentuhan ataupun ada ngobrol di setiap malam gitu. Nah, selanjutnya ini ada peran ibu ya dalam menjaga kesehatan mental. Mungkin peran ini akan disampaikan oleh calonnya Lutfia Khairunisa, ya kan? Iya. Dan ini Pak, ini Mas Ilham, iya, yang ganteng ini. Ibu, di sini saya akan menyampaikan peran ibu dalam menjaga kesehatan mental anak ya. Nah, seringkali ya tugas ibu itu bukan kayak cuma dari makan yang cukup, terus sekolah yang baik, terus sehat secara fisik, tapi juga ada hal yang tidak kalah penting nih, menjaga kesehatan mental anak. Nah, anak yang sehat mentalnya biasanya dia itu akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri, terus kuat menghadapi masalah, terus juga dia akan dapat mengelola emosinya dengan baik gitu. Nah, di sini ada 3 tips peran ibu dalam menjaga kesehatan mental anak. Yang pertama itu menjadi pendengar yang baik. Nah, menjadi pendengar yang baik itu Nah, di sini nih yang pertama itu ada menjadi pendengar yang baik. Nah, ibu salah satu kebutuhan terbesar anak adalah didengarkan. Nah, ketika anak bercerita nih, lagi sedih atau ada lagi masalah, jangan langsung kayak menyalahkan atau langsung kayak kita mengucapkan contohnya udah nggak usah dipikirin, kamu kurang bersyukur aja gitu kan. Kalau misalnya dia cerita ada masalah, kita jangan langsung ucapin kayak udah nggak usah dipikirin, kamu mungkin itu kurang bersyukur aja, tapi coba kita ganti kata-katanya jadi coba cerita ke ibuna ada masalah apa gitu. Nah, walaupun kalimat sederhana seperti ini itu bisa membuat anak jadi merasa aman, dia merasa dicintai, merasa dihargai sama ibunya. Nah, ketika anak sudah merasa dicintai dan merasa dihargai sama ibunya, nah itu dia akan merasa terbuka sama ibunya. Jadi kalau anak udah terbuka sama orang tuanya, nanti orang tua jadi gampang buat nasehatin anaknya. Terus kalau udah terbuka sama orang tuanya begitu, nanti kita nasehatin anaknya tuh jadi gampang. Terus kita mau ngarahin anak kita jadi lebih mudah. Nah, yang kedua, hindari membandingkan anak. Nah, ini pasti udah sering banget ya membandingkan anak. Nah, terkadang tanpa kita sadar ya, pasti kita lihat tuh anak tetangga udah sukses, atau lihat tuh anak tetangga nilainya bagus gitu ya. Nah, padahal setiap anak itu memiliki kekurangan dan keunikannya masing-masing. Nah, tugas kita sebagai ibu justru bukan membandingkan anak kita dengan orang lain, tapi membantu anak mencari bakat mereka dan mengembangkan potensi mereka yang sudah Allah titipin sama anak-anak kita. Nah, yang ketiga, memberi dukungan emosional. Nah, dukungan emosional itu nggak harus hal besar ya, kayak contoh mendengarkan cerita anak kita dengan baik, terus kayak sentuhan fisik, kayak sering dipeluk, dicium, itu nggak apa-apa ibu-ibu, karena anak itu sebenarnya butuh itu. Tanpa anak itu minta, bu aku mau dipeluk, anak itu nggak minta,
juga ibu bangga nak karena usaha kamu gitu, nggak apa-apa, itu kata-kata penyemangat. Nah walaupun kalimatnya sederhana kayak gini, itu bisa menjadi kekuatan, sumber kekuatan yang paling besar buat anak. Nanti anak jadi semangat lagi. Kalau misalnya dia suatu saat gagal nih, karena di belakangnya ada dukungan seorang ibunya, jadi pasti dia kalau gagal, oh iya coba lagi, di belakang aku ada dukungan ibu aku nih, gitu. Pasti dia bakal semangat terus untuk mencoba hal baru. Pasti dia kalau gagal, oh iya coba lagi, di belakang aku ada dukungan ibu aku nih, gitu. Pasti dia bakal semangat terus untuk mencoba hal baru. Terus yang selanjutnya ada di sini ada menanamkan kekuatan spiritual pada anak. Nah itu selain kasih sayang sama perhatian tadi, ada juga nih yang penting nih, kekuatan spiritual. Contohnya kita yang pertama ini ada membiasakan sholat. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak kita dari kecil sholat, kayak gerakannya, atau walaupun belum sempurna ya, tapi kita harus mengajarkan sholat. Karena nanti kalau misalkan anak ada masalah besar atau ada dia akan merasakan takut, kebingungan, kecewa, nah pasti dia akan mencari ketenangannya itu melalui sholat. Karena sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi juga tempat di mana kita untuk mengadu kepada Allah. Nah yang kedua itu ada mengajarkan anak berdoa. Nah biasakan anak berdoa ketika sedang sedih, takut, bingung, kecewa. Nah kalau misalnya dengan begitu anak merasa mereka kalau misalnya lagi takut terus lagi kayak bingung nih, pasti dia langsung berdoa karena dia tahu Allah itu mendengar setiap hamba. Nah yang ketiga ada membiasakan membaca Al-Quran. Nah Al-Quran itu adalah petunjuk hidup dan penenang hati. Iya kalau udah baca Al-Quran pasti rasanya tenang. Nah ketika anak terbiasa membaca dan memahami Al-Quran, mereka akan memiliki pegangan hidup yang membimbing mereka dalam menghadapi berbagai masalah. Iya Pak. Kalau ada masalah pasti buat tenanginya dia nggak mikirin ini nih main aja yang jauh terus atau nongkrong sampai malam. Pasti dia kalau misalnya anak yang dibiasakan dari kecil sama orang tuanya itu baca Al-Quran, pasti dia kalau ada masalah besar atau apa dia langsung sholat terus ngaji, kan nggak yang nongkrong sampai malam nggak pulang gitu. Terus selanjutnya ini menjadi teladan dalam ibadah. Nah ibu kalau kita pengen punya anak yang kayak tadi tuh rajin ngaji, rajin sholat, nah itu juga harus contoh dari orang tua. Nah kalau kita pengen kayak tadi anak kita rajin ngaji, rajin sholat, kita juga harus rajin ngaji, rajin sholat, dan rajin berdoa. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mungkin tidak bisa ya selalu berada di samping anak-anak kita setiap saat 24 jam. Tapi kalau kita mampu menjadi pendengar yang baik, memberikan kasih sayang dan menanamkan kedekatan kepada Allah dalam hati mereka, insya Allah anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Amin ya. Nah ibu terkadang anak tuh lupa nasihat-nasihat yang sering kita berikan, ceramah yang panjang lebar, mungkin kamu harus kayak gini. Nah tapi anak tuh bakal ingat bagaimana kita memberi cinta kepada mereka, memberi kasih sayang. Nah itu tuh anak bakal ingat banget. Karena di zaman sekarang jarang ya ibu-ibu yang memberi sentuhan fisik. Nah selanjutnya di sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah yang saya hormati dan saya cintai karena Allah SWT. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, izinkan saya secara pribadi sebentar saja untuk menyampaikan sesuatu yang insya Allah bermanfaat untuk putra dan putri kita tercinta.
ibu-ibu kalau di rumah punya anak yang suka dengan curhat teman, suka nasihatin orang, atau suka bantu orang yang lagi susah, itu tanda-tanda jiwa anak ibu punya jiwa sebagai seorang konselor. Jangan sampai bakat muda itu sia-sia ya ibu-ibu. Nah, sekarang nih ada jurusan kuliah yang pas banget untuk anak-anak seperti itu, yaitu prodi BKPI, prodi bimbingan dan perkuliahan pendidikan agama Islam di Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Lebih tepatnya di Jalan Infeksi Kalimalang nomor 9 di Cibatu Cikarang ya ibu-ibu, di Kabupaten Bekasi. Iya, itu Bu, 30 menit doang kalau nggak salah dari sini. Iya. Kalau naik Jakarta kan lurus naik flyover, nah kita di bawah belok kiri udah nyampe. Iya. Iya, dekat. Nah, kira-kira apa aja sih Bu yang pelajari di sini di prodi BKPI? Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membantu orang yang punya masalah, seperti yang dari tadi cerita sama teman saya, Malutfi dan Ramdhani ya. Mulai dari masalah keluarga, masalah pergaulan, dan masalah kejiwaan. Tetapi semuanya dengan pendekatan Islam. Jadi ilmu psikologi dipadukan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan untuk biaya masuknya untuk biaya masuknya tuh di sana murah banget 1,5. Ya, yang murah tuh ibu-ibu murah, anaknya yang mau kuliah. Iya, 1,5. 1,5 untuk pendaftarannya Bu. Iya. Untuk SPP-nya Iya. Iya, 1.500.000. Untuk SPP kan di sana ada kelas pagi ya, sama kelas weekend. Iya. Kelas paginya sekitar 350.000 per bulan. Dan untuk kelas weekendnya tuh 650.000. Iya, pendidikannya per bulan. Untuk per bulannya yang kelas pagi 350.000 Sebulan. untuk kelas weekendnya 650.000 gitu. Tapi kalau untuk yang ya segitu sih. Buat yang weekend, buat yang kerja gitu loh. Iya gitu. Iya. Jumat, Sabtu, Minggu masuknya. 3 hari aja kalau kelas weekendnya. Dan itu pun online dan offline sih. Gitu, seminggu online, seminggu offline gitu. Dan untuk prodi BKP ini prospek kerjanya lumayan banyak ibu. Bisa jadi guru BK di sekolah Islam nanti, atau di pesantren juga bisa. Di pesantren kan kalau misalnya punya anak di pesantren kan bisa jadi guru BK kan di pesantren mereka kan. Bisa jadi konselor keluarga atau konselor pernikahan, bisa jadi penyuluh agama Islam, bisa jadi konselor di rumah sakit atau lembaga sosial. Nah, ini pekerjaan yang sangat mulia nih. Dan perlu ibu ketahui, ibu zaman sekarang tuh banyak sekali orang yang galau, yang hancur hatinya dalam pergaulan. Mereka butuh seorang pembimbing dengan hati dan ilmu dan agama. Jadi kalau kita sebagai orang tua memiliki anak yang seperti itu, betapa bangganya kita sebagai orang tua dan betapa besar pahala yang kita miliki nanti, dan bisa jadi amal jariah untuk kita. Bahkan saya pernah mendengar hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Amin. Mari kita doakan dan kita daftarkan anak-anak kita bisa masuk prodi BKPI yang sudah berkah dan bermanfaat dengan ibadah untuk kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti saya akan oper lagi kembali kepada